semua, kembali lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Bersama saya, Nugrahini Puspitasari, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Pada video ini, saya akan membahas topik tentang analisa beban kerja. Analisa beban kerja merupakan proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengukur seberapa besar beban kerja dari suatu pekerjaan. Prinsip-prinsip pada analisa beban kerja ada 3. Yang pertama, akurat, yaitu melalui proses analisis yang matang. Yang kedua, wajar atau realistis, yaitu sesuai dengan kondisi yang nyata. Dan yang ketiga yaitu sistematis, yaitu melalui tahapan-tahapan yang jelas dan berurutan. Adapun manfaat pada analisa beban kerja yaitu pertama, sebagai bahan penyempurnaan sistem maupun prosedur kerja. Yang kedua, sebagai sarana peningkatan kinerja organisasi. Dan yang ketiga, sebagai bahan pendukung dalam upaya pemerataan distribusi karyawan. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan pendukung penataan atau penyempurnaan struktur organisasi. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui manfaat dan kegunaan dari analisa beban kerja, berikut adalah alur kerja dari sebuah analisa beban kerja melalui 6 tahapan. Tahapan yang pertama, kita akan melakukan analisis tugas pokok dan fungsi dari sebuah unit kerja yang akan dilakukan penilaian. Kemudian yang kedua adalah kick off dengan tim penyusun. Yang ketiga adalah pengisian formulir beban kerja yang diiringi oleh langkah keempat dengan perhitungan beban kerja, kemudian validasi dan analisis hasil, serta pemberian rekomendasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengisi formulir beban kerja tersebut. Berikut adalah formulir beban kerja. Ini saya berikan contoh dummy ya. Contohnya di sebuah departemen kajian hukum. Nah, nanti di sini berisi ada identitas misalnya dari direktorat atau unit kerja Bapak Ibu yang akan misalnya dilakukan perhitungan. Kemudian di sini akan ada sebuah aturan yang mungkin akan berlaku secara umum gitu ya di satu perusahaan Bapak dan Ibu, misalnya di tahun 2022 dengan total hari kerjanya sekian, 1 tahun, kemudian total hari kerja ini adalah pengurangan dari seluruh jumlah hari libur yang ada. Nah, kemudian nanti misalnya di sini akan dilakukan misal perhitungan faktor efisiensi rata-rata yang sudah dikurangi misalnya dalam 8 jam ada waktu misalnya sekitar 30% untuk misalnya ke toilet. Nah, kemudian masuk ke total hari efektif, nanti di sini sudah otomatis ya, di sini rumusnya. Nah, di sebelah kiri ini adalah untuk misalnya perhitungan dalam 1 hari ada berapa menit kita bekerja. Nah, tadi yang saya katakan bahwa ada uraian tugas dan tanggung jawab di sini yang akan kita analisa, nanti silakan diisi. Nah, ini saya misalnya ambil contoh misalnya 5 yang menjadi tanggung jawab dari Departemen Kajian Hukum. Kemudian periode aktivitas ini nanti akan diisi oleh misalnya dalam satu aktivitas ini periodenya berapa lama, misalnya dalam setahun atau ini akan berulang misalnya setiap bulan akan diisi bulanan. Nah, nanti di sini bisa otomatis yang akan memberikan nanti rumusnya di kolom M. Misalnya contoh yang bulanan ini saya ganti misalnya tahunan. Nah, nanti di sini dia akan berganti. Seperti itu. Nah, ini misalnya contohnya tadi bulanan ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini tadi sudah otomatis, dan yang A ini juga sudah otomatis ketika kita sudah mengisi periode aktivitas. Kemudian yang harus kita isi selanjutnya adalah satuan hasil. Satuan hasil ini misalnya wujud konkret ketika kita sudah melaksanakan tanggung jawab tersebut apa, nanti diisi misalnya bentuknya dokumen kebijakan, telah hukum, dan lain sebagainya. Kemudian waktu penyelesaian efektif ini adalah misalnya real time-nya, misalnya membutuhkan di sini catatannya misalnya 1 kali O8. Kalau kita lihat O8 di sini adalah bulanan. Di sini berarti nanti akan langsung diisi. Nah, misalnya saya ingin mengganti, dalam menyusun kebijakan ini tidak cukup loh 1 bulan misalnya. Nah, ini saya ganti rumusnya misalnya 3 bulan.
Nah, ini nanti akan berganti seperti itu ya. Ini juga nanti misalnya kolom keterangan untuk Bapak Ibu mengingat misalnya ini untuk berapa lama, dan frekuensi selanjutnya ini adalah output yang dihasilkan untuk satu periode aktivitas. Misalnya kita satu periode aktivitas frekuensinya adalah sebanyak 3. Nah, kemudian nanti ketika ini sudah saya cobakan isi, contohnya nanti misalnya di sini pembulatan karena dia angkanya 9,1 ya. Angka 0,1 ini sehingga dibulatkan kecil ke bawah sehingga kita membutuhkan misalnya untuk jumlah orang adalah 9 untuk di Departemen Kajian Hukum. Nah, katakanlah suatu hari misalnya kegiatan mengelola legal agent ini akan bertambah, misalnya dalam 1 bulan sudah tidak 30, katakanlah misalnya 50. Di sini kita ganti. Nah, di sini otomatis rumusnya akan berganti dan misalnya di sini kita akan membutuhkan orang atau pegawai sebanyak 12 di Departemen Kajian Hukum. Seperti itu teman-teman kurang lebih terkait cara pengisian dari formulir beban kerja. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.